Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pujawati Kusuma dari kelas KPI 5C. Di sini Rizky akan menjelaskan mengenai kelompok dan komunikasi kelompok. Baiklah, langsung saja. Kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai norma, nilai, dan tujuan yang sama, yang dengan secara sengaja dan juga teratur saling berinteraksi. Pada dasarnya, kelompok ialah orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga mempunyai beberapa landasan interaksi yang sama. Mereka saling terikat bersamaan dengan serangkaian hubungan sosial yang khas. Kelompok tersebut dapat terorganisasi dengan secara ketat dan juga berjangka panjang. Kelompok tersebut bisa terdiri dari 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Ada beberapa menurut ahli, menurut Wilahuki, kelompok adalah suatu unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Kemudian ada menurut Bonner, kelompok adalah sejumlah individu yang berinteraksi dengan individu yang lain. Kemudian ada beberapa karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yakni norma dan peran. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang, dan komunikasi kelompok mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Kemudian menurut Michel Bourgon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok adalah suatu interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Ada beberapa unsur komunikasi kelompok. Yang pertama, pelaku komunikasi dalam komunikasi kelompok, yaitu siapa yang berperan sebagai sumber atau dapat dikatakan pula sebagai penyampai pesan. Kemudian yang kedua, ada pesan-pesan yang dipertukarkan dalam komunikasi kelompok, yakni pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan juga merupakan seperangkat simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari sumber tersebut. Kemudian yang ketiga, itu ada interaksi yang terjadi di dalam komunikasi kelompok. Interaksi adalah suatu hubungan antara 2 orang atau lebih individu manusia, di mana perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, itu ada kohesivitas yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok, yakni bagaimana anggota kelompok saling menyukai dan saling mencintai satu sama lain. Yang kelima, itu ada norma kelompok yang diterapkan norma di dalam kelompok, yaitu mengidentifikasikan anggota kelompok itu bagaimana cara dia berperilaku. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Rizky sampaikan mengenai kelompok dan komunikasi kelompok. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, Rizky mohon maaf. Rizky akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.